Tinggalkan hiruk-pikuk di luar sana. BYD dengan dual mode teknologi menghadirkan getaran dan suara mesin yang minim hingga kabin yang kedap suara. Senyapnya menenangkan, menjaga kedamaian hingga sampai di tujuan. Viewless, feel more. Pemirsa, pasca serangan drone, aktivitas di pelabuhan Damietta, Mesir kembali normal. Rekaman video dari media setempat menunjukkan bahwa kapal-kapal bergerak melalui pelabuhan sementara terminal dan dermaga tetap aktif. Kapal-kapal beroperasi dengan normal sesuai dengan jadwal operasional yang telah ditetapkan. Layanan maritim dan juga pengiriman logistik di Mesir pun tidak mengalami gangguan. Sementara pihak otoritas setempat masih menyelidiki sumber drone yang menyerang kapal Mesir sehingga menimbulkan kebakaran hebat sehari sebelumnya. Adapun hingga kini belum ada kelompok yang menyatakan bertanggung jawab atas serangan tersebut. Pemirsa, krisis migrasi kembali mengguncang Eropa saat pemerintah Spanyol membuka pintu bagi imigran ilegal dari Afrika Utara yang dilaporkan memasuki wilayah Ceuta Spanyol dalam waktu hampir bersamaan. Ribuan migran dari Afrika Utara memasuki Ceuta, wilayah otonom Spanyol yang berbatasan dengan Maroko. Para migran berlarian setelah berhasil menyeberangi perbatasan untuk menjauh dari area pengamanan dan menghindari kepadatan massa. Sebagai respon, pemerintah Spanyol mengerahkan pengamanan gabungan setempat untuk mengendalikan situasi serta mengamankan perbatasan. Fasilitas penampungan darurat juga disiapkan karena lonjakan kedatangan terjadi dalam waktu yang singkat. Belakangan ini, pemerintah Spanyol merespon aturan imigrasi, namun kebijakan tersebut bukan amnesti otomatis bagi seluruh imigran ilegal. Krisis imigran ilegal kali ini menjadi ujian serius bagi Spanyol dalam penanganan kemanusiaan terhadap para imigran yang mencari kehidupan lebih baik. Pemirsa, Gunung Etna di Italia kembali menunjukkan keganasannya. Gunung berapi aktif terbesar di Eropa ini memuntahkan lava pijar dan ledakan dahsyat yang menggetarkan langit pulau Sisilia. Erupsi dahsyat kembali terjadi di Gunung Etna, Sisilia, Italia. Rekaman dari lokasi memperlihatkan lava pijar mengalir deras menuruni lereng gunung. Sementara ledakan beruntun menghentak kawasan pegunungan dan kepulan abu hitam menjulang tinggi ke angkasa. Institut Geofisika dan Vulkanologi Nasional Italia menyebut, fase erupsi terbaru dimulai sejak Kamis malam pada ketinggian sekitar 2.700 meter. Selain aliran lava, kawah Voragine juga memuntahkan kolom abu hingga mencapai ketinggian sekitar 7.000 meter di atas permukaan laut. Awan abu yang menyelimuti kawasan gunung sempat memaksa penerapan pembatasan sementara ruang udara. Namun, aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Catania dilaporkan tetap berlangsung normal. Sebagai gunung berapi teraktif di Eropa, Etna memang rutin mengalami erupsi. Meski jarang mengancam permukiman secara langsung, letusannya terus menjadi perhatian dunia karena berpotensi mengganggu penerbangan dan menyelimuti wilayah sekitar dengan abu vulkanik. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, pasukan Garda Revolusi Islam Iran kembali menyerang 2 kapal tanker di perairan Selat Hormuz. Sebuah kapal tangki diduga melanggar blokade yang dilakukan oleh pasukan Garda Revolusi Islam Iran. Pasca serangan yang dilakukan oleh IRGC, 2 kapal tanker tersebut terbakar habis pada malam hari. Sementara 4 kapal yang mencoba melanggar blokade IRGC dengan cepat kembali mundur. Bahkan selain itu, kapal tanker tersebut diduga terafiliasi dengan Amerika Serikat, sehingga Iran menyerang kapal tersebut. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, sejumlah mal di Jakarta dan wilayah lainnya tiba-tiba dipasang pagar setinggi hampir 3 meter. Pemasangan pagar ini viral di media sosial dan juga memunculkan tanda tanya masyarakat. Pagar setinggi sekitar 2,5 meter terpasang di salah satu mal di kawasan Jakarta Selatan. Pagar terpasang tepat di dekat pintu masuk utama mobil di Jalan Raya Casablanca. Saat ini pagar besi yang terpasang bersepanjang sekitar 100 meter. Pagar didesain khusus dengan bagian atas menyudut dan lancip.
Tidak hanya di Jakarta, salah satu mal di Bekasi, Jawa Barat juga memagari malnya. Seperti yang terjadi di mal di kawasan Pekayon Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Terlihat pagar logam cukup tinggi memagari setiap sisi bangunan. Menanggapi banyaknya mal yang tiba-tiba memasang pagar, Polda Metro Jaya mengaku belum menerima pemberitahuan terkait adanya aksi massa yang diduga melatar belakangi pemasangan pagar pada sejumlah mal. Terkait tentang pagar, dalam situasi Kamtibmas, sampai saat ini Polda Metro Jaya masih belum menerima surat pemberitahuan terkait tentang aksi yang ada. Tetapi tidak berhenti di situ, Polda Metro Jaya melalui Direktur Operasional tetap melakukan pemantauan secara dunia maya digital, itu melalui Dirresiber termasuk Reskrim Kita akan melihat flyer-flyer ataupun ajak-ajakan. Ini hanya sekedar lempar flyer atau memang akan ada gelombang aksi. Kami juga akan berkoordinasi dari analisa perkiraan intelijen terkait tentang situasi terkini. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa situasi sampai saat ini masih bisa dapat dikendalikan. Polda Metro Jaya juga mengaku sudah melakukan mitigasi awal apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan dan situasi tidak aman. Kendati demikian, Polda Metro Jaya kini meningkatkan patroli berskala kecil hingga besar di wilayah penyangga ibu kota Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah ramai diperbincangkan publik terkait dengan pemasangan pagar tinggi, pihak mal akhirnya buka suara. Menurut pihak mal, pemasangan pagar bukan untuk menghalau aksi massa seperti yang diperbincangkan, melainkan demi memberikan keamanan dan juga kenyamanan bagi pengunjung. Setelah timbulkan pertanyaan kenapa tiba-tiba sejumlah pusat perbelanjaan atau mal dipasangi pagar tinggi, pihak Pakuwon Group selaku pemilik mal akhirnya angkat suara. Menurut Sutandi Purnomo Sidi, tidak ada maksud lain di balik pemasangan pagar tinggi. Sutandi menyebut pemasangan pagar dilakukan demi menjamin keamanan dan kenyamanan para pengunjung. Sutandi juga mengaku pemasangan pagar dilakukan untuk mengganti pagar lama yang sudah rusak. Tidak hanya itu, Direktur Marketing PT Pakuwon Group itu juga membantah jika pemagaran dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya aksi massa. Yang jelas, Pakuwon itu bukan beramal. Kita nggak tahu mau terjadi apa. Ngawur. Ya siapa tahu dari order gitu loh. Pakuwon, habis gini ada titit-titit gitu loh. Titit-titit. Sekarang berkembangnya zaman, terus Pakuwon City sendiri sudah semakin maju, kita harus perbaiki, kita harus upgrade. Nah itu aja sih, simple as that. Setali tiga uang, Menteri Perdagangan Budi Santoso juga angkat bicara. Walaupun mengaku tidak tahu menau alasan pemilik mal memasang pagar tinggi, namun Budi menjamin tidak ada masalah apapun di balik pemasangan pagar, termasuk alasan peningkatan keamanan. Konfirmasi isu yang berkembang, emang mal itu lagi ditingkatin pengawasannya ya Pak? Apa maksudnya meningkatkan pengamanannya mal-mal? Pusat perbelanjaan Pak. Enggak. Kita dari koordinasi dengan Lipindo, dengan Aprindo, dengan APBI nggak ada masalah, nggak ada isu itu. Berarti kabar yang membangun pagar itu nggak ada kaitannya dengan itu. Sebelumnya sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta, Bekasi hingga Surabaya dipasangi pagar setinggi 2,5 meter. Salah satunya Mall Pakuwon Bekasi. Padahal sebelumnya pusat perbelanjaan tersebut tidak dipagari. Warganet pun penasaran dan mengaitkan dengan kondisi ekonomi hingga khawatir akan terjadinya aksi massa. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu menanggapi fenomena mal dipagari, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pihak mal tidak melakukan tindakan antisipasi yang berlebihan. Yang kedua berkaitan dengan pemasangan pagar, saya juga mengamati mungkin bagian dari kekhawatiran, tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali. Karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik. Dan saya sebagai Gubernur Jakarta koordinasi dengan TNI, Polri, aparat penegak hukum lainnya, kami akan menjaga Jakarta, mudah-mudahan Jakarta selalu aman, nyaman. Terkait dengan viralnya sejumlah mal yang tiba-tiba dipasang pagar setinggi hampir 3 meter, reporter kami melakukan penelusuran dan berikut laporan dari Kea Della Rosa di salah satu mal di kawasan Jakarta Selatan.
Pemirsa, baru-baru ini warga dikejutkan dengan adanya pagar besi tinggi di beberapa mal di kawasan Jakarta. Dan saat ini saya berada di kawasan Jakarta Selatan dan di belakang saya sudah ada salah satu mal besar yang di depannya terpasang pagar besi tinggi yang terlihat dari ujung pintu masuk hingga pintu keluar. Terpasang pagar besi tinggi ukuran 2 meter kurang lebih. Memang hingga saat ini dari pihak pengelola mal belum memberikan informasi kepada warga ataupun kepada pihak yang berwenang terkait apa tujuan dari pemasangan pagar besi tinggi ini. Sontak warga juga mengira atau beranggapan apakah pemasangan pagar besi ini merupakan bentuk dari pembuatan ataupun keamanan berlebih dari pihak pengelola mal, sebab jika kita berkaca ke Agustus 2025 lalu banyak sekali aksi massa di kawasan Jakarta. Hal ini juga memunculkan respon dari Gubernur DKI Jakarta untuk meminta pihak pengelola mal melepas pagar besi sehingga memberikan kewenangan penuh terkait keamanan wilayah Jakarta pada pihak kepolisian maupun TNI. Namun hingga saat ini pagar besi di kawasan mal di kawasan Jakarta Selatan masih terpasang dan hingga saat ini pun warga masih menunggu klarifikasi ataupun penjelasan resmi apa tujuan sebenarnya pemasangan pagar besi tinggi di sekitaran mal di kawasan Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Kea Dela Rosa, Damar Wicaksono, iNews melaporkan.